Al-Kasih, pada zaman dulu, di Pulau Bintan, Kepulauan Riau, hiduplah orang-orang suku laut yang dipimpin oleh Batin Lagoi. Pemimpin suku laut ini merupakan seorang yang santun dan memimpin dengan adil. Tutur katanya yang lemah lembut terhadap siapa saja, membuat masyarakat suku laut sangat mencintai pemimpin mereka itu. Guna mengetahui keadaan rakyatnya, Batin Lagoi senantiasa berkeliling. Pada suatu hari, Batin Lagoi berjalan menyusuri pantai, yang di sekitarnya penuh ditumbuhi semak pandan. Sayup-sayup telinga Batin Lagoi, menangkap suara tangisan bayi. Anak siapa itu yang menangis di tempat seperti ini? Pikirnya heran sambil memandang sekeliling. Karena ia tak melihat seorang pun, Batin Lagoi meneruskan langkahnya. Baru beberapa langkah, Batin Lagoi kembali mendengar suara tangisan bayi, yang kini semakin jelas. Batin Lagoi kembali memandang sekeliling, namun ia tak jua melihat seorang pun di sana. Karena penasaran, Batin Lagoi mengikuti asal suara tangisan, yang membawanya ke semak-semak pandan. Batin Lagoi menginjak semak-semak itu dengan hati-hati. Suara tangisan bayi terdengar semakin keras. Batin Lagoi tercengang melihat seorang bayi perempuan yang diletakkan di atas dedaunan, yang kini berada di depannya. Rasa heran kembali menyergap Batin Lagoi. Siapa gerangan yang meletakkan bayinya di sini? Setelah memastikan tak ada orang di sekitar situ, Batin Lagoi memutuskan untuk membawa pulang bayi perempuan yang cantik itu. Sang bayi pun berhenti menangis ketika Batin Lagoi menggendongnya. Batin Lagoi merawat bayi perempuan itu dengan penuh kasih sayang, selayaknya anaknya sendiri. Terkadang ia merasa bayi itu memang diberikan Tuhan untuknya. Bayi perempuan yang diberinya nama Putri Pandan Berduri itu sungguh membawa kebahagiaan bagi Batin Lagoi, yang selama ini hidup sendiri. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Putri Pandan Berduri telah tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Bukan hanya parasnya yang menawan, Putri Pandan Berduri juga memiliki sikap yang sangat anggun dan santun, layaknya seorang putri. Tutur katanya yang lembut, membuat masyarakat suku laut mencintainya. Banyak pemuda yang terpikat akan kecantikan Putri Pandan Berduri. Meski demikian tak seorang pun berani meminangnya. Batin Lagoi memang berharap agar putrinya itu berjodoh dengan anak seorang raja, atau pemimpin suatu daerah. Tersebutlah seorang pemimpin di Pulau Galang, yang memiliki dua orang putra, bernama Julela dan Jenang Perkasa. Sedari kecil, kakak beradik itu hidup rukun. Kerukunan itu sirna ketika sang ayah mengatakan bahwa sebagai anak tertua, Julela akan menggantikan dirinya sebagai pemimpin di Pulau Galang kelak. Sejak itu, Julela berubah perangai menjadi angkuh. Ia bahkan mengancam Jenang Perkasa agar selalu mengikuti setiap perkataannya sebagai calon pemimpin. Jenang Perkasa sungguh kecewa akan sikap kakaknya. Akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan Pulau Galang. Berhari-hari ia berlayar, tanpa mengetahui arah tujuan hingga tiba di Pulau Bintan. Jenang Perkasa tak pernah mengaku sebagai anak pemimpin Pulau Galang. Sehari-hari ia bekerja sebagai pedagang seperti orang kebanyakan. Sebagai seorang pendatang, Jenang Perkasa cepat menyesuaikan diri. Sikapnya yang sopan, dan gaya bahasanya yang halus, membuat kagum setiap orang. Mereka tak habis pikir, bagaimana seorang pemuda biasa memiliki sifat seperti itu. Akibatnya Jenang Perkasa menjadi bahan pembicaraan di seluruh pulau. Cerita tentang Jenang Perkasa sampai juga di telinga Batin Lagoi. Ia sangat penasaran,
untuk mengenal pemuda itu secara langsung. Agar tak mencolok, Batin Lagoi menyelenggarakan acara makan malam dengan mengundang seluruh tokoh terkemuka di Pulau Bintan. Ia juga mengundang Jenang Perkasa dalam acara itu. Jenang Perkasa yang sebenarnya heran mengapa dirinya diundang. Batin Lagoi datang memenuhi undangan. Sejak kedatangannya, Batin Lagoi senantiasa memperhatikan gerak-gerik Jenang Perkasa. Caranya bersikap, berbicara, bahkan sampai caranya bersantap, diamati terus oleh Batin Lagoi diam-diam. Tak dapat dipungkiri, Batin Lagoi sangat terkesan terhadap Jenang Perkasa. Terbesit di hatinya untuk menjodohkan Jenang Perkasa dengan Putri Pandan Berduri. Batin Lagoi sepertinya lupa akan keinginannya untuk menikahkan putrinya dengan seorang pangeran atau calon pemimpin. Tak mau membuang kesempatan, Batin Lagoi segera menghampiri Jenang Perkasa. Wahai anak muda, sudah lama aku mendengar kehalusan budi pekertimu, katanya membuka percakapan. Jenang Perkasa hanya tersenyum sopan mendengar kata-kata pemimpin Pulau Bintan itu. Malam ini aku telah membuktikannya sendiri, lanjut Batin Lagoi, sambil menatap Jenang Perkasa yang menunduk malu mendengar pujian Batin Lagoi. Aku pikir alangkah senangnya hatiku jika kau bersedia kunikahkan dengan putriku. Jenang Perkasa sungguh terkejut mendengar tawaran Batin Lagoi. Ia mengusap-usap lengannya untuk memastikan dirinya tak sedang bermimpi. Ia sama sekali tak menyangka ayah seorang perempuan cantik bernama Putri Pandan Berduri meminta kesediaan dirinya untuk dijadikan menantu. Jenang Perkasa tentu saja tak mau membuang kesempatan emas itu. Ia segera mengangguk setuju, sambil tersenyum memandang Batin Lagoi. Beberapa hari kemudian Batin Lagoi menikahkan Putri Pandan Berduri dengan Jenang Perkasa. Pesta besar digelar untuk merayakan pernikahan putri semata wayangnya itu. Seluruh warga Pulau Bintan diundang untuk hadir. Para undangan merasa senang melihat Putri Pandan Berduri bersanding dengan Jenang Perkasa yang terlihat sangat serasi. Putri Pandan Berduri hidup bahagia dengan Jenang Perkasa. Apalagi tak lama kemudian, Batin Lagoi yang merasa sudah tua mengangkat menantunya itu untuk menggantikan dirinya menjadi pemimpin di Pulau Bintan. Jenang Perkasa, yang memang anak seorang pemimpin itu, rupanya mewarisi bakat kepemimpinan ayahnya. Ia mampu menjadi pemimpin yang disegani, sekaligus dicintai rakyatnya. Ia juga menolak untuk kembali, ketika warga Pulau Galang yang mendengar cerita tentang dirinya, memintanya untuk menggantikan kakaknya. Pernikahan Putri Pandan Berduri dengan Jenang Perkasa dikaruniai 3 orang anak, yang diberi nama dengan adat kesukuan. Batin Mantang menjadi kepala suku di utara Pulau Bintan, Batin Mapoi menjadi kepala suku di barat Pulau Bintan, dan Kelong menjadi kepala suku di timur Pulau Bintan. Adapun adat suku asal mereka, yaitu suku laut, tetap menjadi pedoman bagi mereka. Hingga kini Putri Pandan Berduri dan Jenang Perkasa, yang telah lama tiada, masih tetap dikenang oleh suku laut di perairan Pulau Bintan. Pesan moral dari cerita daerah Riau ini adalah, jadilah anak yang baik, dengan tutur kata dan perangai yang baik, maka kamu akan disukai oleh orang lain.